Salam dan bahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Koneksi antar materi modul 3.2 dengan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya, Ide Bagus Putra Agung, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas A713, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Saya didampingi oleh fasilitator Ashabul Yamin dan pengajar praktik Niluh Sudewi. Jika diumpamakan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Jika faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah adalah kepala sekolah, murid, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua atau wali murid, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor-faktor biotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran di antaranya keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan. Fokus pada masalah atau isu. Berkutat pada masalah utama. Mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa ada yang kurang. Fokus mencari bantuan dan sponsor atau institusi lain. Merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya berbasis pada aset atau kekuatan. Fokus pada aset dan kekuatan. Membayangkan masa depan. Berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Aset-aset dalam sebuah komunitas. Modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Pemberdayaan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah harus dimanfaatkan atau dikelola menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset-based approach secara optimal, baik itu di dalam kelas, di lingkungan sekolah, ataupun masyarakat sekitar sekolah, sehingga akan terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid,
visi dan program sekolah berjalan sesuai rencana, serta hubungan baik dan partisipasi masyarakat sekitar sekolah akan terjalin dengan harmonis. Pengelolaan sumber daya yang tepat tentunya membutuhkan peran seluruh komponen sekolah. Dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset akan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimiliki serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut menjadi lebih berdaya guna. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh sekolah berkaitan dengan tempat belajar, tempat berolahraga, tempat ibadah, laboratorium, perpustakaan, bengkel kerja, tempat bermain, dan lainnya. Apabila sekolah memiliki kriteria minimal dari standar sarana dan prasarana, maka akan menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal. Modal manusia. Guru diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat berperan secara profesional dalam pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik. Sedangkan peserta didik diberikan kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki untuk mencapai cita-citanya. Modal sosial. Sekolah dapat berkolaborasi atau bermitra dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah. Modal politik. Sekolah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah serta peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Modal agama dan budaya. Kekayaan hasanah budaya dan pemuka agama yang ada di lingkungan sekolah dapat berkontribusi dan berkolaborasi dalam proses belajar di sekolah dan sebagai sumber belajar untuk mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran agama, bahasa daerah, dan prakarya. Modal fisik. Gedung, halaman sekolah, serta sarana dan prasarana lain dapat memfasilitasi semua kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler lebih berdaya guna dan optimal. Modal lingkungan alam. Lingkungan sekolah yang berada di pedesaan, ada di dalam lingkungan persawahan, dan jauh dari suasana bising kendaraan bermotor, sangat representatif sebagai lingkungan belajar. Modal finansial. Alokasi dana bantuan operasional sekolah yang digunakan untuk keperluan sekolah seperti pemeliharaan sarana dan prasarana, pembelian alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Berikut ini saya paparkan keterkaitan materi pada modul 3.2
tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi lain yang sudah saya peroleh dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita sebagai pendidik sejatinya menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Dalam menentukan kodrat yang ada pada anak, pendidik harus dapat mengelola sumber daya secara optimal guna tercapainya pembelajaran yang merdeka dan selalu berpihak kepada peserta didik. Dengan nilai sebagai guru penggerak serta peran sebagai guru penggerak menjadi modal utama sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi dan perubahan yang positif di sekolah, perlu adanya pendekatan berbasis aset agar setiap orang dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan budaya positif sekolah, perlu kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sekolah agar dapat mengembangkan karakter peserta didik. Oleh karena itu, pengelolaan aset modal manusia harus maksimal. Guna memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi adalah langkah yang tepat. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan maksimal dengan didukung oleh modal fisik yang ada di sekolah, seperti gedung sekolah, infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara optimal, diperlukan pengelolaan modal sosial secara tepat. Agar perolehan aset di sekolah berjalan secara optimal, kegiatan coaching sangat diperlukan untuk menggali potensi-potensi warga sekolah agar dapat berkolaborasi yang dapat bermanfaat dalam pembelajaran yang menyenangkan dan tetap berpihak kepada peserta didik. Seorang pendidik sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan harus berlandaskan pada keberpihakan kepada peserta didik berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi atas keputusan yang diambil, serta memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Berikut ini saya paparkan terkait dengan perubahan pemikiran atau pandangan saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2 tentang
pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelum saya mempelajari modul 3.2 dalam pengelolaan sumber daya, kami warga sekolah belum mengidentifikasi dan menganalisis sumber daya atau aset dan kekuatan yang dimiliki secara efektif dan efisien. Setelah mengikuti modul 3.2 ini, saya sebagai calon guru penggerak akan mendeseminasikan pembelajaran ini dengan melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, dan perwakilan orang tua peserta didik agar mereka dapat berkolaborasi untuk mengidentifikasi dan menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Bersama warga sekolah merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolah dengan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Kemudian, selalu menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis, dan kreatif dalam upaya pengelolaan sumber daya.